anak-anak dalam menjalani kehidupan. Sebelum kita masuk ke dalam materi, kita berdoa terlebih dahulu yang dibawakan teman kita, Triana. Teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kita mau belajar, berkati kami, beri ketenangan pada kami. Dalam namamu kami doa, haleluya, amin. Baik, terima kasih Kak Triana. Kita akan masuk ke dalam pembelajaran. Sebelumnya, di sini Ibu akan memberitahu apa tujuan pembelajarannya. Yang pertama itu menjelaskan pengertian kewajiban anak. Yang kedua itu menyebutkan contoh kewajiban anak di rumah, sekolah, dan masyarakat. Yang ketiga itu memahami pentingnya melaksanakan kewajiban. Dan yang keempat itu menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan masuk ke dalam materi kita, kewajiban anak dan hak anak. Sini siapa yang tahu apa pengertian kewajiban dan hak anak? Tidak tahu. Baik, jika tidak tahu, di sini Ibu akan menjelaskan apa sih itu kewajiban anak. Kewajiban anak adalah hal-hal yang harus dilakukan oleh anak sesuai aturan di rumah, sekolah, dan di masyarakat agar hidup anak tersebut lebih tertib, disiplin, dan bertanggung jawab. Sedangkan hak itu adalah sesuatu yang kita terima seperti mendapatkan hak pendidikan, kasih sayang, tempat tinggal, dan makanan. Nah, di sini kita masuk, mengapa sih pentingnya menjalankan kewajiban? Menjalankan kewajiban itu sangat penting bagi anak untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab, menjaga keharmonisan keluarga, belajar disiplin, dan membangun sikap peduli terhadap lingkungan. Kita akan masuk kewajiban anak. Di sini Ibu ada media. Di sini terdapat kewajiban anak di sekolah, di masyarakat, dan hak anak. Yang pertama itu kewajiban anak di sekolah. Di sini terdapat anak mengerjakan tugas sekolah. Yang kedua itu menjaga kebersihan. Yang ketiga itu datang tepat waktu. Dan di sini kewajiban anak di rumah. Yang pertama itu anak bersikap sopan santun oleh orang tua. Yang ketiga mengerjakan pekerjaan rumah. Yang ketiga itu membersihkan tempat tidur. Dan di sini adalah kewajiban anak di masyarakat. Yang pertama itu kita menjaga kelestarian alam, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, serta membantu orang tua di lingkungan kita. Dan hak anak itu yaitu mendapatkan hak pendidikan yang tadi, serta mendapatkan hak bermain. Nah, di sini Ibu akan mencopot satu-satu dan Ibu akan memilih kalian ke depan untuk menempelkannya kembali. Siapa yang ingin maju ke depan? Oke, Natesa boleh? Itu ada tulisannya di sini. Baiklah teman-teman, adapun yang terdapat dalam kewajiban di masyarakat yaitu yang pertama, menjaga lingkungan sekitar, lingkungan alam. Yang kedua itu berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan yang ketiga itu bantu orang tua di lingkungan. Nah, untuk kewajiban yang ada di rumah, yang pertama itu anak harus bersikap sopan santun kepada orang tua. Yang kedua itu mengerjakan pekerjaan rumah, contohnya kayak membersihkan tempat tidur dan mencuci piring. Itu yang itu. Kewajiban di sekolah, yang pertama itu anak didik harus datang tepat waktu, mengerjakan tugas, dan menjaga kebersihan di lingkungan sekolah. Dan yang terakhir ada hak anak, yaitu untuk mendapatkan pendidikan dan hak untuk bermain. Beri tepuk tangannya anak-anak. Iya, terima kasih Natesa. Nah, agar pembelajaran kita lebih bersemangat lagi, di sini Ibu ada ice breaking. Kamu ulang ice breaking kita ya, anak-anak. Iya, Bu. 3, 4,
kita masuk ke materi apa sih hubungan kewajiban dan hak anak. Dengan melaksanakan kewajiban, anak akan lebih mudah mendapatkan haknya, misalnya hak seperti bermain, hak mendapatkan perhatian dari orang tua, dan mendapatkan pendidikan. Dan di sini terdapat dampak jika tidak menjalankan kewajiban. Anak yang tidak melaksanakan kewajiban dapat menimbulkan masalah seperti rumah kotor, belajar terganggu, dan hubungan dengan teman atau keluarga menjadi kurang harmonis. Dengan adanya menanamkan disiplin melalui kewajiban, anak diajar menghargai waktu, bertanggung jawab atas setiap tindak yang dilakukannya setiap hari. Nah, di sini Ibu ada LKPD yang akan dikerjakan secara kelompok, terdapat 4 kelompok ya anak-anak. Iya, Bu. Untuk mengerjakannya, Ibu memberikan waktu selama 5 menit ya anak-anak. Iya, Bu. Sudah siap anak-anak? Sudah, Bu. Oke, Ibu akan lihat. Baik, di sini Ibu akan meminta perwakilan untuk maju untuk menjawab hasil pertanyaannya. Di sini Ibu memilih untuk kelompok 1 untuk maju ke depan. Angel, maju ke depan. Jadi teman-teman, kesimpulannya itu hak di rumah itu mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Kewajiban di rumah itu membersihkan tempat tidur dan membantu orang tua. Hak di sekolah itu berorganisasi dan berpendapat secara terbuka. Kewajiban di sekolah itu memakai seragam sesuai ketentuan. Hak di masyarakat itu mendapatkan pekerjaan yang layak. Dan yang keenam itu kewajiban di masyarakat itu bergotong royong dan membersihkan lingkungan. Beri tepuk tangannya anak-anak. Iya kamu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Baik, kita sudah hampir selesai. Di sini siapa yang bisa menyimpulkan dari materi ini? Saya, Bu. Oke, anak sahur boleh nak? Jadi kesimpulan pelajaran kita hari ini yaitu hak dan kewajiban itu dua hal yang sangat penting. Hak itu sesuatu yang layak diterima dan kewajiban itu sesuatu yang harus kita lakukan. Baik, benar sekali. Tepuk tangannya. Kalau sudah benar, kalau sudah dapat hadiah ya nak. Dan pembelajaran kita sudah hampir selesai. Di sini Ibu akan memberikan tugas tambahan kepada kalian, yaitu coba tuliskan 3 kewajiban yang sudah kalian lakukan setiap hari dan 3 kewajiban yang ingin kalian tingkatkan, dan bagaimana perasaan kalian setiap melaksanakannya. Kumpul Kamis depan ya anak-anak. Baik, Bu. Baik, kita akan menutup pembelajaran kita yang akan dibawakan doa oleh teman kita Selfie.